teman-teman GST, kembali lagi bersama podcast Ganesha Spectrum. Bersama aku Arim Biskar Arum, dan pastinya hari ini akan ada narasumber yang sangat luar biasa nih dari Prodi Akuntansi. Oke, langsung aja kayaknya kita langsung kenalan ya sama mbak-mbaknya yang cantik-cantik ini. Oke, langsung aja mbak, mungkin bisa perkenalan satu persatu nih. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Puspitasari dari Prodi Akuntansi semester 6. Halo, perkenalkan nama aku Nadia Nurama Fatika dari Prodi Akuntansi semester 6. Aduh, oke, jadi ini udah semester 6 ya mbak? Yes. Berarti ini menuju KKN nih? Iya. Aduh, gimana tuh kayak persiapannya, kayak mungkin kesibukannya selama mau KKN ini gimana? Paling kumpul-kumpul dulu, nyiapin. Oh, udah pembagian kelompok ya? Udah. Gimana tuh pembagian kelompoknya? Sesuai nggak sama yang diharapin sama udah masuk ke daerah, udah ada daerahnya kan dibagi? Gimana tuh mbak? Sesuai sih. Sesuai. Oh, jadi Nah, udah sesuai gitu ya? Oke, mungkin langsung aja ke aku ada pertanyaan-pertanyaan nih. Ini kan banyak kan dari prodi akuntansi ya, yang menurutku dari teman-teman gitu loh. Kayak prodi akuntansi itu menurutku sendiri kayak aduh banyak ngitung-ngitungnya gitu, susah. Kebetulan aku sendiri kan juga dari Fakultas Ekonomi, tapi emang jurusannya berbeda. Nah, mungkin mbaknya ini bisa diceritakan gimana sih awalnya kok bisa milih prodi akuntansi itu? Mungkin dari mbaknya. Kalau aku soalnya emang keluarga banyak yang berkecimpung di akuntansi. Oh, jadi iya. jadi langsung kayak ya tertarik aja gitu. Gitu. Kalau aku SMA itu kan jurusanku IPS. Iya. Nah, IPS itu ada mata pelajaran akuntansi. Nah, dari situ aku tertarik saat membuat jurnal gitu-gitu. Oh gitu. Jadi kalau masuk akuntansi itu emang udah itunya sendiri ya? Apa keinginannya Iya, sendiri gitu, nggak ada paksaan ya? Enggak. Terus gimana selama menjalani menjadi mahasiswa prodi akuntansi nih? Kayak keseruannya gimana? Apa emang ada sedikit kadang kan punya struggle-nya gitu, kayak aduh udah semester 6 nih, udah mau lulus, terus kayak udah pusing gitu, apa gimana gitu selama menjadi mahasiswa akuntansi nih? Kalau pusing Kayaknya enggak ya. Seperti tidak dari muka-mukanya ya. akan di tugas saja sih kalau agak belum paham. Tapi kalau untuk lainnya belum ada. Jadi enjoy aja ya mbak Enjoy, menjadi iya. mahasiswa akuntansi ini. Iya. Waduh. Kalau mbaknya sendiri gimana? Ya paling pusing di awal, terus nanti 2 hari setelahnya cuma gini. Gitu. Waduh, merasa, cuma gini ya. Nemu solusi. Melihat kayak tugas-tugasnya akuntansi itu kayak ada laba-laba, ngitung-ngitung, Iya. itu kayak aduh tugas apaan nih? Maksudnya aku lihat tugas temanku yang akuntansi itu tugas apaan nih? Terus kayak ya udah gitu. Tapi kalau ini berarti enjoy terus. Apalagi lo udah ngerasain magang, udah pasti dah habis magang dah, ternyata cuma gini, Ya, udah gitu. kecil aja gitu ya. Wah, seru banget kayaknya. Sangat menikmati ya menjadi mahasiswa akuntansi ya. Iya. Kalau pengalaman yang paling berkesan nih selama di prodi akuntansi, mengerjakan proyek apa sih? Kalau Di akuntansi itu kemarin baru aja itu tugas UTS. Itu kami diberi tugas oleh dosen untuk mewawancarai sektor publik. Nah, kami itu memilih dari Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta. Di situ kami bertemu secara langsung dengan staf keuangan. Nah, di sana itu tanya-tanya tentang keuangan, bagaimana realisasinya, bagaimana sistemnya, seperti itu. Jadi kita tahu prakteknya di kantor langsungnya gitu ya. Berarti ini berdua, Iya. pas ke sana itu berdua doang, apa emang beberapa mahasiswa, apa semua mahasiswa akuntansi? Dibagi per kelompok. Nah, Oh. kebetulan kami 3 kelompok. Nah, ini 1 kelompok lagi. Oh, jadi itu sistem proyeknya itu untuk emang buat tugas dari dosen atau gimana, Mbak? Iya, tugas dari Oh, ada tugas dari iya. dosen gitu. Untuk nilai nilai doang. Ya, tugas UTS. Tugas buat UTS Iya. ya. Sekalian kemarin juga diupload ya Iya, di-upload di jurnal. Keren banget sih. Terus aku itu kemarin sempat denger nih, katanya dari prodi akuntansi sendiri itu terjun langsung dalam kegiatan lomba Brida. Iya. Maaf ya, agak bacanya suka melenceng emang. Itu gimana sih, bisa diceritakan mungkin awalnya? Aku kan sendiri belum paham nih.
Brida itu apa sih, apa gimananya gitu. Kalau itu kita awalnya cuma iseng sih. Awalnya cuma Iya, iseng cuma karena iseng. Awalnya cuma nyoba iseng ya. iya cuma kayak ditawarin Iya. aja dari dosen, ini ada lomba, Iya. siapa yang mau ikut di kelas. Terus ya kita iseng aja cobalah ikut Tertarik gitu. gitu ya. Tertarik. Terus Semangat banget. sebenarnya cuma ya pengen cari pengalaman aja lah, kali aja nanti kalau nambah pengalaman atau Iya. gimana gitu. Terus lanjut kemarin kita riset dulu ya, pokoknya Cari-cari lomba ide. lomba kayak bikin karya ilmiah lah tuh. Terus di apa namanya tuh, seleksi yang dari UTP kemarin tuh gak banyak Oh, jadi sih. itu seleksinya itu sama universitas-universitas lain atau sama Iya. apa, Mbak? Sama univ lain. Oh, sama Univ univ lain, lain. iya. Sama siapa aja tuh? UNS, Waduh, UMS, banyak banget ya. Pokoknya Banyak. yang Iya, di banyak Solo. banget. Iya, yang di Solo ya. Iya. Terus habis itu Terus waktu pengumuman juga nggak expect sih. Kalau oh, ternyata lolos. Iya, lolos. Awalnya Gitu. banget sih. Awalnya lolos 50 besar. Iya, 50 besar. Nah, Waduh, terus- banyak juga ya. Iya, Itu pendaftar. dari berapa peserta, Mbak? 123. 123. Iya. Terus awalnya masuk ke 50 besar. Iya, terus ada pengumuman lagi ternyata masuk ke 10 besar. Waduh, Nah. keren banget. Masuk ke 10 besar itu yang 10 besar presentasi di Solo Technopark ya. Iya. Oh iya, Iya, jadi di itu sana. pas presentasi itu bareng-bareng gitu Iya, sama univ lain. iya 10 Oke. besar itu. Nah, kami masuk 10 besar di sana gitu. Keren banget sih. Terus itu selama lombanya itu ngapain aja sih, Mbak? Maksudnya itu ngapain sih lombanya gitu? Lombanya itu awalnya kami mengirimkan seperti Apa ya? proposal. Kami Oh, tulis dulu. Nah, itu dinilai sama panitia. Nah, terus kami kan masuk 10 besar. Itu kami di presentasi tentang realisasinya nanti tuh bagaimana. Oh, Jadi iya, yang iya. juara 1, 2, 3 ya kayaknya nanti bakal direalisasikan ke ini. Kebridanya Iya. itu oke. Jadi itu pas bikin proposal itu kan prodi akuntansi itu dibagi beberapa kelompok. Apa satu jadi satu doang? Atau Kalau- perwakilan gitu, Mbak? kalau Perwakilan lomba doang. Kemarin perwakilan. Oh, perwakilan. Iya. Terus jadi itu berarti yang bikin proposalnya dari Kita Kita. berberapa, Mbak? Ber- Pas maju. bertiga. Bertiga, Mbaknya, Mbak Nadia, Ya, Mbak Linda sama Mbak Intan. Mbak Intan. jadi cewek semua Iya, ya. Terus gimana sih rasanya, Mbak? Apa kan bersaing dengan pastinya universitas banyak banget tuh. Apa ada perasaan kayak aduh, gimana ya ini kalau nggak lolos? Apa udah berharap banget apa ya udahlah yang penting kita nyoba dulu gitu. Pasrah dulu saya. Pasrah dulu. Nyoba dulu. Iya. Oke, keren sih tapi udah masuk 10 besar ya. Iya. Terus itu isi proposalnya itu apa aja, Mbak? Isinya itu kami itu merekomendasikan ke kota Surakarta itu untuk menghadirkan mesin penukar botol plastik. Menghadirkan. Oh. Nah, itu kami terinspirasi dari kota lain. Gitu. Nah, kota lain kan udah banyak yang menerapkan. Nah, Solo kan punya potensi nih Iya. buat menerapkannya Iya. gitu. Nah, tapi dengan Apa ya? desain ulang Iya, ya. desain ulang. Itu sesuai dengan budaya Solo. Jadi kita ngambil budaya Solo yang kayak nanti mesinnya itu didesain sesuai kayak ada gambar ikon tentang Solo kayak gitu, terus nanti bisa ditukar pakai diskon tiket bus Trans Solo Oh, iya, atau keren apa banget. gitu. Kan kalau di kota lain itu poinnya ditukar sama e-money ya. Iya, emang. Hanya e-money, tapi kami merekomendasikan ke kota Surakarta itu untuk poinnya bisa ditukar dengan diskon tiket bus atau diskon tiket wisata gitu. Keren banget sih. Keren banget itu idenya, ya ampun. Itu dapat ide itu tuh. Jadi dari hasil diskusi atau ada satu orang yang ini kita bikin ini aja gitu. Terus akhirnya disetujui atau gimana? Kita cari-cari Jadi kita cari beberapa dulu. Referensi. Referensi. ya. Terus habis itu kita kasih kesepakatan, baru kita ke dosen. Dosen milihnya yang mana. Gitu. Jadi ada dosen pembimbingnya gitu. Ya. Kita juga lihat di kota lain, kayak masyarakatnya tuh pengen banget ada mesin itu. Oh, kan iya. kayak lebih gimana ya, bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga, tapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan. Nah, seperti itu sih. Keren banget sih. Bisa masuk 10 besar sih.
Dan itu waktu awal seleksi itu cuma ngajuin kayak proposalnya dulu apa udah ada presentasi, langsung presentasi gitu? Kan saingannya 100 berapa Mbak tadi? 123 ya? Iya, Banyak banget. proposal dulu. Nah, jadi langsung ngajuin proposal dulu, habis itu pas 5 besar atau 10 besar? 10 besarnya. 10 besar baru presentasi. Iya. Jadi presentasi itu di hadapan Juri-juri, 10 iya. ya sama 10 universitas itu. Iya, Oh, itu berapa jurinya tuh? 5. 5. Iya. Tapi Banyak juga buat yang nilai 2 sih. Yang Oh, memberi jadi- pertanyaan. Yang buat pertanyaan itu 2 orang dari 2 orang. Iya. Itu pertanyaannya apa aja tuh Mbak? Pas dikasih pertanyaan gimana tuh? Bener-bener pertanyaannya Contohnya apa itu tuh? Jadi kan awalnya presentasi anggaran. dulu nih. Jadi malah yang ditanyain itu anggaran, Oh iya, anggaran ya? anggaran dan juga harus kemana kita menghubungi kalau kita Mau melakukan ide, menetapkan ide itu di Kota Solo. Oke. Terus jawabannya gimana nih Mbak? kalau untuk anggaran kita kemarin udah survei ya, sebelumnya kita udah cari-cari informasi dan untuk yang kita harus apa ya namanya bertindak kemana untuk menghubungi kalau seumpama kita benar-benar akan merealisasikan itu, kita juga udah cari informasi sih untungnya, jadi kita Ya udah siap, siap gitu ya. lah. Lancar lah. Jadi berapa pertanyaan itu pas ditanyain itu ada berapa? Sekitar 6. 6 pertanyaan. Padahal yang kasih pertanyaan cuma 2 juri Iya. ya. Jadi pertanyaan pertama itu nanti nyambung Nyambung, terus. Oh, nyambung ke pertanyaan yang kedua Iya. dan seterusnya gitu. Gitu. Yang paling sulit nih pertanyaannya yang mungkin kayak aduh ini bingung jawabnya gitu. Ada nggak Mbak kayak apa udah enjoy kayak karena udah memahami dari proposalnya itu? Ada sih. Apa tuh Mbak? Yang sulit dijawab? Itu yang ini apa ya? Agak lupa ya Kenapa pertanyaan. gimana? Kenapa kok cuma kita ngasih gambarannya aja? Terus kenapa nggak merekomendasikan pakai ini ya yang vendor yang kita kasih Oh kemarin? iya. Saya emang menurut kita udah berjalan kayak apa ya? Di kota lain tuh udah berjalan kalau pakai dari itu. Oke, keren banget nih. Terus selain itu tantangan yang dapat pas mungkin bikin proposalnya itu ada tantangan tersendiri atau pas tantangannya itu ada pas waktu seleksinya itu ada nggak tantangan? Kalau tantangan itu cari ide sih. Cari Di idenya awal pas bingung, cari soalnya idenya bingung. Yang pas buat Kota Surakarta tuh apa gitu loh. Bingung juga itu. Hamin berapa ya kita baru bisa dapat? Hamin seminggu. Seminggu seleksi. Ya. Iya. Tapi bikin proposalnya itu butuh waktu berapa minggu atau berapa bulan gitu? Kemarin waktu nyusun proposal. Soalnya kita ganti-ganti sih kemarin. Oh, jadi agak ganti. kayak ini bagus gitu. Ternyata ide ini udah terrealisasi tapi memang nggak berjalan sesuai sama ini. Jadi kayak kita cari lagi yang bener-bener emang belum ada. Jadi kayaknya hamin seminggu lebih dikit ya, itu baru dapat ide yang bener-bener ini. Ya, ini aja gitu Iya. yang udah cocok gitu. Iya. Terus apa sih yang paling berkesan di dalam kegiatan lomba Bribda ini menurut mbaknya? Kan pasti ini kan apa ya, buat pengalaman yang sangat bagus banget sih menurutku. Ya, yang berkesan itu kemarin bisa ketemu sama kampus-kampus lain Iya. sih, bisa lihat gitu gimana gitu. Dan nggak nyangka juga kita Ya, bisa sampai presentasi. lolos gitu. Padahal awalnya kan Awalnya nggak cuma berharap. ya nggak berharap Cuma cuma coba-coba. iya kita cari kesempatan gitu dan akhirnya bisa lolos gitu ya, keren banget sih. Terus mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak, ini tentang Mbak mungkin semester 6 kan. Nah dari akan juga dari FEB. Nah kan dari FEB kan kita kan memang ada banyak yang mengikuti program MBKM ya Mbak. Mungkin Mbak ini pernah nggak sih ikut program MBKM? Pernah. Aku 2 kali. 2 kali. Iya. Mungkin bisa cerita satu-satu pengalamannya. Yang pertama apa, yang kedua apa, dari Mbak siapa tadi namanya? Linda. Iya. Oke. Kalau aku itu ikut Wirausaha Merdeka. Nah, itu yang menyelenggarakan Itu semester berapa Mbak waktu itu Wirausaha Merdeka? dulu semester 5. Semester 5. Iya. Berarti baru kemarin. Iya, baru kemarin. Iya. Itu yang menyelenggarakan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, dari UMS. Ya, kami daftar di sana. Nah, di sana itu pas awal bulan pertama, awal-awal bulan itu kami diberikan kayak seminar, workshop gitu-gitu, pelatihan tentang kayak digitalisasi, terus bagaimana ya, kayak
promosi produknya Iya, seperti gitu. Pokoknya kayak gitu. Nah, terus bulan berikutnya itu diarahkan untuk magang. Nah, magangku itu kebetulan di perusahaan sablon. Kan itu produkku sablon. kaos. Iya, aku tahu deh kayaknya yang kemarin ya kaos. Iya, itu toh. Nah, di sana kami itu diajarkan bagaimana nyablon, terus perbedaan kaos antara kaos ini sama kain gitu. Jadi sampai detail-detail gitu Iya, ya. sama itu. Kan pemilik perusahaan sablon ini kan punya rekan yang kayak print DTF itu. Nah, kami juga diajak ke sana, diberitahu, ini loh DTF tuh kayak gini, ngeprintnya kayak gini Iya. gitu. Terus bulan berikutnya itu kami setelah magang itu ada expo. Expo itu jadi kita kayak praktek secara langsung wirausaha-nya ya. Kita ketemu banyak orang sih di Iya. sana. Jadi langsung Iya. promosi langsung gitu Iya. ya produknya. Iya, di sana. Bazar 2 hari. 2 hari. Iya. Tapi gimana perasaannya itu waktu bazar itu kayak kan pasti banyak banget ya, Mbak? Iya, banyak. Waktu itu. Iya, kelompoknya banyak banget. Keren sih. Waktu itu tuh kesulitannya apa, Mbak? Selama kan itu memproduksi sendiri jadi atau gimana? Atau ngambil dari pabriknya itu atau gimana? Kalau itu bahan kaosnya, kalau kelompokku itu belum produksi, jadi kami Oh, beli, iya, iya. Jadi beli dulu, gitu. ya. Terus untuk sablonnya kami minta bantuan dari perusahaan tempat Oke, kami magang. jadi dari kelompoknya Mbaknya ini menjualkan gitu kan? Iya, Pakai merek sendiri tapi. Iya, pakai. Nah, pas jualan itu gimana sih kayak keseruannya selama jualan kayak dapat antusias dari mungkin warga-warganya gitu. ya seru sih kemarin, banyak yang lihat juga produk-produknya gitu. Dan dapat untung pastinya kan, Mbak? Iya. Nah, dan itu kan modalnya juga dapat dari programnya Iya, itu ya. iya. Gitu, dan bisa mengelolanya gitu. Keren banget sih. Kebetulan aku sendiri juga aku belum sih, Mbak, ini. Padahal aku udah mau semester 5, tapi mungkin nanti Iya, ya. nanti Semester semester 5 ya. 5, pas Mungkin 5 ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Nadia. Tadi ikut 2 program MBKM apa aja tuh? Ya waktu semester 3 aku Iya. ikut pertukaran mahasiswa Oh, merdeka. ikut PMM. Iya. Iya, kemana tuh? Aku di Pekanbaru. Kan baru jauh banget. Keren banget sih. Gitu. Kita kayak belajar sih di sana kayak sama kayak pelajarannya pelajaran yang di sini nanti kita juga di sana. Jadi kita tahu pengajaran di sana sama pengajaran di sini tuh Bedanya apa gitu. sistemnya gimana gitu. Terus nanti kalau hari Sabtu Minggu itu biasanya kita jalan-jalan tuh kayak muter Pekanbaru. Jadi kita dikasih tahu budaya di Budaya sana itu Pekanbaru. gimana. Jadi aku tahu oh budaya Jawa itu gini, oh budaya di Pekanbaru itu gini gitu. Itu waktu PMM. Itu berapa bulan itu pas di sana itu? 1 semester. 1 semester, waduh lama banget ya, berarti sekitar 6 bulan ya, Mbak? Iya. Dan itu juga dapat dana dari programnya sendiri itu. Iya, dari tiket pesawat. Oh, berarti include-nya tiket pesawat, terus dapat Sama uang saku dapat nggak? uang Dapat uang saku, saku juga, iya. waduh. Terus habis itu Di sana ada asrama, tapi kita bayar sih, cuma bayar. biayanya terjangkau sih. Terjangkau juga. Iya, asrama itu satu kamar 4 orang. Nah, itu beda-beda univ semua. Oh, itu jadi seru banget ya tahu Iya. dari univ-univ lainnya gitu. Iya, jadi Dan itu kan gitu. pastinya itu kan, Mbak, kan di Pekanbaru nih. Mm-mm. Bahasanya kan juga pasti beda ya. Iya, bahasa Melayu. Ya, tapi bisa nggak bisa menyesuaikan gitu? Udah 6 bulan di sana gitu. Cuma kalau aku nggak bisa ngomongnya, tapi Nggak bisa- ngerti nggak bisa apa yang ngerti apa yang mereka omongin. Jadi Iya. Mbaknya ngomongnya pakai apa? bahasa Indo sih. Pakai bahasa Indonesia. Tapi kebanyakan di sana juga orang Jawa banyak kok. Oh, banyak orang Jawa juga. Terus kalau kesannya nih selama di sana, keseruannya gitu apa aja sih? Seru sih di sana tuh kayak kita jadi tahu budaya, bisa ngebandingin kayak ya nggak ngebandingin juga sih kayak apa ya, tahu oh ternyata di Pekanbaru tuh ada ini gitu. Oke. Biasanya gitu. Terus apa ya, punya teman-teman ya beda Iya, karakter. teman-teman beda-beda Oh. gitu. Tapi mungkin teman-temannya ada yang asalnya juga dari sini nggak? Maksudnya yang deket-deket sini gitu. Satu kelas ada Oh, satu berdua kelas ada. Jadi satu kelas itu berdua Iya, kesananya. iya. Tapi itu emang bareng. bareng, dapat bareng. Padahal Waktu itu kan universitasnya berarti milih ya, Mbak? Iya. Waktu seleksi itu.
Nah itu awal seleksi itu gimana sih? Maksudnya tahapan seleksinya awalnya gimana? Untuk tahap seleksi itu kita biasa ya ngumpulin Ngumpulin, berkas-berkas ya, itu, lain ya. terus kita milih univ. Nah, milih univ itu ada 10 univ, tapi 10 aku universitas. iya, tapi aku pilih 3 Oh, 3 soalnya aja. Banyak banget ya yang 10 ya. Itu 3 itu mana aja tuh daerahnya? kalau aku Pekanbaru, Sulawesi sama Sulawesi. iya yang satu lagi tuh kemarin mana ya? Duh, lupa. Lupa. Udah semester 3 Iya, udah semester soalnya. 3. Itu pokoknya ya aku ingat 2 itu. Jadi kita cuma bisa milih satu pulau satu. Oh, jadi nggak bisa satu pulau 2 universitas itu nggak bisa. Jadi satu pulau itu satu. Ya dan gitu. kita nggak bisa milih di Jawa. Jadi kita Oh, iya, bisanya bisanya di luar di luar gitu ya. Jawa. Jadi pastinya naik pesawat ya, Mbak. Iya. Jadi keseruannya apa aja selama di sana sama teman-teman yang beda-beda? Awalnya apakah canggung kayak kan nggak kenal ya? Iya. Terus teman-teman baru semua kan? Canggung banget soalnya kamar itu aja diacak. Iya. Jadi kita nggak bisa milih. Jadi tiba-tiba kayak satu kamar terus ini siapa gitu. Iya. Terus awal pendekatannya itu awalnya gimana tuh? Akhirnya bisa sampai klub gitu kan? Awal pendekatannya sih kita ada kumpul. Jadi hari pertama itu kita datang itu kan malam. Iya. Nah besok paginya kita langsung dari awal tuh kita udah ngomong ini kita kan beda-beda daerah. Iya. Coba bawa makanan khas daerah masing-masing. Oh, jadi dari sini Mbaknya Iya. bawa makanan apa tuh? Dari Kalau sini? aku dari sini bawa keripik singkong tuh loh. Keripik singkong banget ya. Aku bingung Udah banget. bingung ya, Heeh. yang bisa awet gitu. Pesawat beberapa hari kan Iya. gitu. Bawa keripik singkong sama apa ya satu lagi pokoknya 2 macam Oh, 2 lah. macam, Mm. ya. Itu aku bawa ke sana terus paginya itu kita jogging bareng sama kumpul Kumpul-kumpul pendekatan gitu, udah perkenalan gitu. kenalan. Terus lama-lama akhirnya Kenal. udah klop gitu ya. Keren Tuh. banget. Terus kemarin yang kedua itu semester 5 Ya. itu aku magang MSIB Oh, MSIB. Oh iya iya tahu. itu di Keren Jogja. banget. Ya itu awalnya gimana tuh bisa ikut itu? Itu Itu juga itu karena cuma itu aja. niat sih kalau Nyoba. itu. Oh, Kalau itu itu niat. Kalau MSIB emang niat beneran. Emang niat itu niat tapi ya udah kayak keterima nggak ya Iya keterima nggak ya kayak gitu 50/50 gitu kan. karena kan kita semester 5 ada 2 pilihan ya kemarin ini sama Oh, WMK sama MSIB. Dan banyak milihnya MSIB itu tadi magang. iya kan pendaftaran pertama itu MSIB dulu Iya, baru MSIB WMK nah tapi pengumumannya itu MSIB itu lama Oh, lama banget. itu bener-bener WMK udah buka pendaftaran kita belum ada Oh, pengumuman gitu. nah itu jadi kemarin tuh sempat bingung juga konsultasi ke dosen Iya. Pak ini enaknya ikut mana Iya, ikut yang mana? Nah, terus ya kamu coba dulu aja nggak apa kali aja lolos terus ya udah tak coba dulu Iya. ini terus ternyata dapatlah ini terima terus nggak ikut WMK. soalnya kita semester 5 disuruh milih sih maksudnya Oh, jadi di antara dua Ah, itu. tuh Itu magangnya di mana, Mbak? di Jogja di perusahaan otomotif Otomotif. ya Ngambilnya apa itu? Maksudnya di kerjanya finance-nya top di Waduh, itu ngapain aja tuh? sama kayak bikin neraca, bikin laporan keuangan, diajarin ngaudit ya Banyak jadi banyak. langsung terjun langsung ya, udah Iya. ada gambarannya langsung gitu. Tapi Iya. itu berapa bulan juga? 6 bulan, Mbak? enggak ya Waktu kemarin MSIB? itu aku bulan September ya kayak September sampai Januari September kemarin, Iya. tahun kemarin sampai Januari. Berarti berapa bulan tuh? 4 4 bulan. sekitar 4 bulan Tapi itu juga teman-temannya yang lain juga magang gitu apa? Enggak. teman-teman dari kampus Iya, enggak Ah, teman-teman yang di sana gitu yang di sama tapi tempat beda magangnya. beda Oh, beda universitas juga. iya tapi per divisi itu 1 orang Oh, per divisi 1 orang. Iya. Waduh. jadi kemarin tuh aku karena di otomotif kita itu kemarin ber-11 atau ber-12 tuh ceweknya cuma 2 yang lain ceweknya cowok cuma 2, yang yang lain cowok cowok. semua ceweknya itu 1 di HR 1 aku di finance gitu jadi masuk Senin sampai Sabtu dari jam Senin sampai Sabtu. Jadi liburnya minggu doang nih. iya tapi kalau untuk Senin sampai Jumat tuh jam 9 sampai jam 5 sore Oke. lalu hari Sabtu jam 9 sampai jam 3 sore Aduh. bisa pulang sih naik KRL hari jadi Sabtu pulang terus setiap hari atau enggak Oh, enggak. aduh gak kuat itu Enggak. Enggak kuat ya. jadi Terus. ngekos paling seminggu sekali aku pulang Oh, tapi pas di sananya itu ngekos atau dapat ngekos ngekos juga? Hmm. Jadi ngekos 3 bulanan ya? 4 bulan sih Oh iya, 4 ngambilnya bulan 4 ya. bulan
gitu. Tantangannya selama MSIB itu apa sih Mbak? Pas di sananya itu mungkin kayak ada yang belum paham itu tiba-tiba Oh. langsung dikasih Kalau ininya langsung gitu. itu sih hari pertama kita cuma cuma di briefing dulu, terus Oke, habis briefing dulu. itu dikasih soal terus kita ngerjain dalam jangka berapa 3 minggu kayaknya, dikasih waktu 3 minggu buat kerjain itu, tapi di sela-sela itu kita juga diajarin, jadi kayak perusahaan ini nyusun apa aja gitu. Oke, keren banget sih. Itu awalnya bisa lolos MSIB itu kan aku dengar-dengar kalau MSIB ini seleksinya agak susah ya. Maksudnya itu bener-bener kayak susah gitu. Terus Mbaknya ini gimana sih kayak mengusahakan untuk itu bisa lolos gitu? Aku yang pertama kan ikut psikotes ya pasti. Iya. Nah, psikotes tuh aku online sih. Oh, online itu awalnya. Oke. Psikotes online, terus habis itu pas yang paling deg-degan tuh wawancara sih. Wawancara Wawancaranya. walaupun Zoom, tapi itu bener-bener langsung ketemu sama HR-nya 2, sama kepala finance, sama itu dah campur aduk. Campur aduk rasanya gitu. Terus akhirnya dapat Akhirnya- pengumuman lolos itu Itu 1 hari setelah wawancara. 1 hari setelah wawancara Yang langsung langsung dapat pengumuman pengumuman, gitu. iya. Kalau itu awalnya itu pas MSIB itu kan pasti kan juga ada pilihannya kan nggak cuma di Jogja atau cuma di Jogja aja pas milih Enggak, tempat aku magangnya itu. milih di 3, enggak deh, banyak deh. Banyak, Oh, 9. 9 Kan 9 tempat. maksimal tuh 20. Banyak banget ya 20 Oh, ya. tapi karena aku Udah bingung. udah bingung, terus daftar juga mepet, Iya. jadi cuma ambil 9 itu di Jogja, di Solo, di Semarang, sama yang 1 di Gresik. Oh, sik, oke. Dan akhirnya Yang dapat offering tuh 2 sebenarnya. Jogja Yang sama Semarang, tapi Semarang. Waduh, Semarang jauh banget ya. Nggak Iya. bisa KRL-an itu juga. nggak bisa KRL-an, dan aku mikir juga karena kegiatan kampus lain Iya, ada. jadi bisa biar bolak-balik. bisa pulang ya ambil Jogja aja gitu. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Selama kan ini prodi akuntansi semester 6, mungkin apa sih harapannya untuk prodi akuntansi ke depannya nih? Mungkin dari Mbak Nadia dulu. Harapannya apa sih Mbak buat prodi Harapannya, akuntansi ini? Untuk prodi akuntansi ini gimana ya, semoga lebih fasilitasnya sih, Oh, fasilitasnya iya. lebih Fasilitasnya. ini. Oh, merasakan fasilitasnya. Kayak lab sih, labnya lab, iya sih. lab Aku juga setuju akuntansi. sih Mbak kalau itu. Aku sebagai manajemen juga setuju sih. Soalnya ya sebenarnya udah ada ya, tapi menurutku lebih lagi kalau ada yang lebih khusus untuk Oke, akuntansi. iya, akuntansi, oke. Soalnya kan akuntansi emang bener-bener Iya, butuh prakteknya. banget lab ya Mbak. Mm-mm. Terus apalagi tuh? Kalau dari Harapannya? aku sih untuk harapannya itu sih paling ini lab dah itu menurut aku. Lab aja gitu ya. Kalau Mbaknya? Kalau Mbak Nan? aku harapannya buat prodi akuntansi bisa bisa lebih maju mengikuti perkembangan zaman Oke. gitu. Dan harapannya semoga lulusan dari prodi akuntansi khususnya UTP ini bisa bersaing di dunia kerja. Oke, gitu aja. Oke, luar biasa banget sih narasumber kita. Aku sangat dapat pengalaman yang banyak banget. Soalnya kan aku ini juga masih semester 4 menuju semester 5 kan. Pastinya aku butuh kayak referensi dari cutting gitu, dan aku dapat pengalaman banyak banget. Ya semoga nanti aku bisa cepat lulus ya Mbak ya. Mbak ini juga cepat lulus gitu. Terima kasih ya Mbak udah mau hadir di Ganesha Spektem. Oke guys, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama mahasiswa prodi akuntansi semester 6 ya Mbak. Terus mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di Ganesha Spektem selanjutnya. Dadah.